البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kita masuk insyaallah di Kitabul Jami' setelah menyelesaikan bab-bab yang berkaitan tentang masalah fikih, sejak pembahasan kitab Thaharah, kemudian kitab shalah, ya, cara yakni berwudu, kemudian mandi, jenis-jenis air dan sebagainya, ya, demikian juga tayamum, kemudian kita sholat berkaitan dengan masalah masjid, sutroh, cara sholat, kemudian sholat sunnah, demikian juga sholat wajib, kemudian juga sholat berjamaah, ada disebutkan juga sholat istisqa, sholat khauf dan sebagainya, ya. Kemudian setelah itu ini berkaitan dengan masalah zakat. Sebagaimana pembahasan rukun Islam, ya, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian dibahas masalah tentang, ya, buyu, perdagangan, kemudian juga tabung nikah, masalah pernikahan dan sebagainya, telah lewat pembahasannya. Sekarang ini akan masuk tentang pembahasan yang lain dari pembahasan masalah fikih. Itu Kitabul Jami'. Bukan oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala di sebelum salam, termasuk, ya, syarah yang bagus. Kemudian juga ada syarah Al-Maghribi juga. Walaupun kitab sebelum salam ini Imam San'ani karena beliau hidup di Son'ah di Yaman, tempat orang-orang Syiah sejak zaman dulu. Ya, bahkan Nabi dululah yang mengutus Ali bin Abi Thalib yang merintis dakwah di Yaman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga banyak orang-orang mencintai beliau berlebihan. Maksudnya orang-orang Syiah. Namun dulu Syiah adalah Syiah Zaidiyah. Ya, sehingga di sini Imam San'ani menyebutkan pendapat-pendapat Zaidiyah di sini. Ya. Sayang itu. Sayangnya bukunya ini beliau sebutkan tentang ucapan Hadawiyah dan sebagainya dari ulama-ulama Zaidiyah. Ya, demikian. Tapi buku ini bagus. Beliau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Juga di sana ada ulama yang lain selain Imam San'ani, ini seorang mujtahid mutlak, Imam Syaukani. Rahimahullah. Ulama-ulama sana di Yaman banyak, ya. Disebutkan oleh beliau Kitabul Jami', dikatakan jami' kenapa? Ai al-jami' li abwabis sittah, yaitu mengumpulkan, yang jami' kan mengumpulkan atau yang meliputi bab-bab yang 6 yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar di 6 bab. Yaitu apa? Al-adab, nanti pertama, bab yang pertama itu babul adab. Kemudian al-bir wasilah, di kebaikan, demikian juga silah, silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, semisalnya. Kemudian ketiga nanti adalah az-zuhud wal wara', pembahasan tentang zuhud dan wara'. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, wara' itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Pembahasan tentang zuhud dan wara' itu bab yang ketiga. Kemudian keempat, ya, yaitu at-tarhib min masawi al-akhlaq. Ya, ini ancaman atau menakut-nakuti dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian kelima yaitu at-targhib fi makarimil akhlaq, anjuran melakukan akhlak yang mulia. Kemudian keenam adzikr, dua tentang masalah zikir dan doa-doa. 6 bab ini yang dikumpulkan di Kitabul Jami'. Ini Jami' ini meliputi 6 bab ini disebutkan oleh beliau. Yang pertama yakni babul adab, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, bab yang pertama babul adab. Ada kalau kita, ya, sopan santun, tata krama, ya, dan itu diajarkan, ya, akhlak yang mulia, diajarkan dalam agama kita ini. Kalau menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa innaka la ala khuluqin adzim, sungguh engkau adalah di atas akhlak yang mulia. Ya, nun wal qalam yawma yasturun ma anta alaika ma, ya, wa innaka la ala khuluqin adzim, sungguh engkau di atas akhlak yang mulia. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Kemudian juga ketika Aisyah ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi?
Nabi mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlakul Al-Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Demikian juga buistu liutamima makarimal akhlak, diutus. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang paling pertama itu akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dengan manusia secara umum, dengan makhluk dan sebagainya. Ya, adab itu akhlak yang mulia. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Demikian juga ya orang-orang yang mengatakan yang mengikuti para ulama salafus saleh, lebih-lebih lagi itu punya akhlak yang mulia. Demikian juga para penuntut ilmu lebih-lebih lagi butuh pada akhlak yang mulia. Dan itu adalah adab. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau hadis yang pertama. Yaitu hadis nomor 1436. Bagian kitab nomor 1354, karena sebagian ya mengumpulkan beberapa hadis itu dengan satu nomor sehingga dia lebih sedikit. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ini adab yang pertama adalah hak-hak yang hendaknya diberikan kepada sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai Imam Muslim di sini, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Dalam riwayat yang lain disebutkan 5. Ya. Apa itu 6? Idza laqitahu, apabila engkau menjumpai dia, fasalim alaih, maka berikan salam kepadanya. Ini hak yang diberikan kepada sama muslim. Wa idza da'aka fa'jibu, apabila dia memanggil kamu dalam suatu undangan, maka jawablah. Wa idza stawhaka, apabila dia meminta nasihat, istaf'ala. Sering kita sebutkan mempelajari sorof itu bisa diketahui betul-betul susunan-susunan kalimat. Berarti apa? Meminta kepada engkau nasihat. Fansahu, maka berikan nasihat dia. Dia datang kepada kita yang minta nasihat, berikan nasihat. Itu hak dia. Wa idza atasa, apabila dia itu atasa, ini bersin, fahamidallah, syaratnya dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Fasyamidhu, maka doakan dia, berikanlah tasmid, yaitu yarhamukallah. Ya itu. Wa idza marido fa'adhu, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Ya, jenguk dia itu. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah, ini ikuti jenazahnya, diantar sampai ke kuburan. Rawi Muslim, di sini semua Imam Muslim rahimahullah. Tentang masalah salam, maka disebutkan hukum mendahului mengucapkan salam itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya, seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau ketika membahas idza huyitum bi tahiyatin, apabila seorang memberikan tahiyat, ya, salam kepada kalian bitahiyah, dengan suatu tahiyat, yakni salam, fahayu biasana minda, maka jawablah dengan lebih bagus. Auruduha, atau semisalnya. Ya, demikian. Ini menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah apa? Menjawabnya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Apabila kemudian orang yang banyak yang diberikan salam, cukup satu orang menjawab. Demikian juga kalau banyak, kemudian ada situ ya seseorang salah satu dari mereka, ya, untuk memberikan apa? Salam. Dan itu memberikan salam hukumnya adalah sunnah saja. Ya, demikian secara keseluruhan para ulama mengatakan demikian. Dan itu adalah ijma, ya, memberikan salam pertama kali itu adalah sunnah. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah, ya, nanti juga ada hadis untuk orang yang dia itu menaiki kendaraan, berikan salam pada orang yang berjalan, dan akan datang pembahasannya. Kemudian wa idza da'aka, apabila dia memanggil kamu, ya, di suatu undangan, wajibu, maka jawablah. Disebutkan yaitu yang wajib adalah walimah. Karena itu ada hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Abu Awanah, manda ila walimah falam ya'tiha, barang siapa yang diajak untuk menghadiri walimah dan dia tidak datang undangan itu, faqad asallah,
wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diundang di walimah dia tidak datang, tidak ada udzur mamanya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis Abu Hurairah rawahu Bukhari dan Muslim, apa itu lafadznya? Syahrut ta'am, sejelek-jelek makanan ta'amul walimah. Makanan walimah yud'alaha al-aghniya, dipanggil orang kaya saja. Wa yusraf al-fuqara, ditinggalkan orang-orang miskin. Nah itu. Itu ya, jadi yang wajib adalah walimah. Adapun selain itu adalah sunnah. Kemudian juga disebutkan bahwa tasmid tadi kalau dia bersin, maka ini disebutkan kalau dia mengucapkan ya alhamdulillah, maka untuk kemudian mengucapkan yarhamukallah. Ya demikian. Disebutkan ya oleh Imam Sunani kisah dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang bagus bahwa ini kisahnya Abu Daud ya, Sulaiman bin Daud As-Sistani yang memiliki Sunan Abu Daud. Suatu saat dia menaiki perahu. Ini kisah ini contoh bagus. Anakan Nabi Sabina, dia di suatu perahu, suatu kapal. Pasamiya atisan ala syat, dia mendengar orang bersin di pantai, sudah naik kapal nih perahu, kemudian dia mendengar orang yang di pantai itu bersin. Faktaro qariban, dia pun menyewa orang yang mendekatkan perahu itu ke pantai lagi, membayar bidirham dengan dirham. Tak kasih uang nih, mendekat lagi ke pantai lagi karena aku mendengar orang yang di itu apa bersin. Hatta ja'ilal atis, sampai akhirnya mendekati orang yang bersin tadi. Fasyama tahu, kemudian dia mengucapkan ya rahamukallah. Tumaraja, kemudian balik lagi perahu itu. Fasuila dzalik, maka ditanya kenapa melakukan itu. Pak, kalau dia mengatakan la'allahu yakun mujabu dakwah, mungkin dia itu doanya dikabulkan. Kan itu. Kan didoakan ya rahamukallah, kemudian ya, alhamdulillah yarhamukallah, kemudian yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah berikan hidayah kamu dan perbaiki urusanmu. Kan didoakan itu. Semoga dia itu orang yang menjawab, yang dijawab doanya oleh Allah SWT, dikabulkan doanya. Ya, aku ingin dia nanti mendoakan aku, kemudian Allah menjawab doa dia itu, yang dikabulkan. Ini pahalanya untuk orang yang apa, yang menjawab yarhamukallah tadi kan. Makanya dia melakukan perbuatan tersebut. Falamma raqadu, ketika orang yang di perahu itu tidur semua, sami'u, mereka mendengar qailan, ada orang yang mengatakan, yaqul, mengatakan li ahli safinah, kepada orang yang ada di perahu itu, inna badawu, semuanya Abu Daud istarol jannah minallah bidirhamin, dia telah membeli surga dari Allah dengan dirham yang dia keluarkan itu. Ya demikian. Sampai di sini dulu. Subhanallah.